Iya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas saham Adro dan juga update ya guys ya mengenai laporan kuartal 1 di tahun 2023 yang ternyata ada kenaikan. Nah, ini menjadi berita bagus ya guys ya untuk kita para holder Adro yang memang melihat chart Adro ini sedang dalam fase reversal ya, bullish reversal. Oke, kita langsung saja melihat update newsnya ya. Jadi pada kuartal 1 2023, volume penjualan dan produksi batu bara Adaro Energy ini naik 29%. Dilansir dari kontan.co.id, kinerja operasional PT Adaro Energy Indonesia atau ADRO meningkat sepanjang kuartal pertama 2023. Ini terlihat dari kenaikan volume produksi dan penjualan batu bara. Jadi, volume produksi maupun penjualan Adro ini pada kuartal pertama 2023 naik 29%, masing-masing menjadi 15,69 juta ton dan 15,72 juta ton. Sebagai perbandingannya, volume produksi dan penjualan di kuartal pertama tahun lalu hanya 12,15 juta ton dan 12,20 juta ton. Produk batu bara termal bernilai kalori medium meliputi 70% total penjualan pada periode Januari hingga Maret 2023. Penjualan batubara metalurgi anak usaha Adro yakni PT Adaro Mineral atau ADMR ya guys ya, juga mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 44% menjadi 0,85 juta ton dari yang sebelumnya hanya 0,59 juta ton pada triwulan pertama 2022. Pasar domestik merupakan tujuan penjualan utama Adro, di mana penjualan ke pasar Indonesia meliputi 25% total penjualan Adro sepanjang 3 bulan pertama 2023. Cina merupakan tujuan ekspor terbesar Adro ya pada kuartal pertama di 2023 ini, yang sejalan dengan peningkatan permintaan Cina untuk batu bara impor pada periode ini. Adapun porsi ekspor ke Cina mencapai 19% dan penjualan ke India sebesar 9%. Ya, jadi ini menjadi berita bagus ya guys ya untuk kita para holder Adro, di mana yang kita harapkan adalah emiten yang kita pegang itu secara laporan keuangan, secara harga itu kita berharap ada kenaikan. Jadi kalau misalkan kita lihat secara chart juga memang dari chart ini terlihat adanya bentuk dari higher high dan higher low ya dari saham Adro, dan ini jika kita tarik garis trendline ya memang Adro ini juga sedang dalam fase bullish reversal gitu. Jadi tadinya dia sideways ya guys ya, bahkan sempat menyentuh area low di 2600, tapi ya ketika harga Adro ini turun, um, berbanding terbalik dengan kinerja Adro yang bagus gitu guys ya. Nah, ini menjadikan harga Adro sebenarnya sedang dalam harga diskon. Jadi ketika terjadi kenaikan ya membentuk higher high dan higher low, ini menjadi pertanda dari bullish reversal dari Adro. Target Adro untuk target pertama sebenarnya ada di 3113 ya guys ya, menjadi resist terdekat, tapi sebenarnya ini sudah di break ya pada tanggal 28 April kemarin, ini sudah break 3113, tapi masih ada koreksi. Jadi kita tunggu ya guys ya di perdagangan hari ini apakah akan terjadi akumulasi yang lumayan cukup masif atau akan kembali melemah. Tapi kalau misalkan hari ini bisa mantul, otomatis di hari kemarin ya tanggal 3 Mei itu menjadi area higher low ya untuk Adro. Jadi untuk target selanjutnya Adro ini ada di 3260, lalu ada resisten di 3683 ya untuk Adaro Energy. Lalu yang selanjutnya ada area high di 4000 dan di 4250 ya untuk all time high dari Adaro Energy ini. Nah, diharapkan Adro ini nantinya bisa bagi dividen yang besar gitu guys ya. Dan untuk Adro ini, kalau misalnya kita lihat di kalender sekuritas, untuk jadwal RUPS tahunannya ini di tanggal 11 Mei 2023. Jadi sebentar lagi nih guys ya. Sebentar lagi akan RUPS dan juga akan mengumumkan pembagian dividen final, besaran dividen final yang akan dibagikan oleh Adro gitu. Ya, coba kita lihat ya guys ya di kalender. Ya, tanggal 11 ini yang RUPS ada Denar, ada Adro, dan juga PZZA ya. PZZA. Oke, kita akan lanjut melihat EPS yang berpotensi bisa dibagikan oleh Adro ini sebagai dividen final gitu guys ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari dividen full year tahun 2022
Adro ini mengantongi IPS 1.213 ya dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebesar Rp251 per saham, yaitu kisaran 20,72%. Ya, ini dibagikan di awal Januari ya guys ya, di awal Januari 2023. Lalu untuk IPS terbaru dari Adro ini ya, untuk laba bersihnya tercatat IPS sebesar 215. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun sebelumnya yang hanya 180 ya untuk IPS sebelumnya. Lalu besaran IPS di tahun full year di tahun 2022 ya, 1.213, kita coba hitung berapa sih potensi yang bisa dibagikan oleh Adaro Energy ini. Dengan IPS 1.213, ya kita asumsikan untuk dividen payout ratio-nya itu full-nya itu sebesar 72% ya guys ya, atau 73% lah kita akan bulatkan. Kita kalikan 73% ya. Nah, totalnya 885,49. Lalu kita kurangi dengan IPS yang sudah dibagikan sebagai dividen interim, yaitu sebesar 251. Ya, malah hilang. Oke, kita hitung ulang ya. Kita kalikan 73%. Ya, 885,49. Kita kurangi 251,28. Ya, jadi Adro ini jika misalkan bagi dividen payout ratio yang sama dengan tahun 2021, ya 73%-an lah ya. Ini masih berpotensi bagi dividen Rp634 per saham untuk dividen final tahun ini. Jadi total dividen yang dibagikan oleh PTBA dengan IPS 1.213 dan DPR 73%. Jadi untuk full dividen Adro ini sebesar Rp885 per saham. Gitu guys ya. Jadi ini total dividennya, kalau misalkan DPR 73% dan ini total dividen yang bisa dibagikan oleh PTBA, sisa ya dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan. Gitu guys ya, untuk potensi dividen dari Adro sebenarnya sangat besar, tapi tergantung nanti hasil keputusan RUPS tahunan yang akan diselenggarakan oleh Adro pada 11 Mei 2023 ini. Jadi sebenarnya agak gimana ya? Agak was-was juga gitu guys ya. Kita khawatir kalau misalkan Adro ini bagi dividen yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Karena kalau misalkan dividennya tidak sesuai ekspektasi market, ya otomatis biasanya akan terjadi ARB atau akan terjadi koreksi yang lumayan cukup dalam. Nah itu sebenarnya yang kita khawatirkan gitu guys ya. Tapi semoga saja Adro ini bisa bagi dividen ya guys ya, dengan DPR kisaran 70-80% lah guys ya untuk dividen payout ratio Adro gitu. Oke guys, ya mungkin cukup sekian ya guys ya pembahasan kali ini. Jadi untuk Adro masih berpotensi naik sebenarnya ya ke area all time high di 4.000-an gitu ya. Kita akan coba lihat ya all time high-nya di 4.250 untuk tahun 2022. Naik ke 4.000 saja ya guys ya, sudah cuan gede kita guys ya untuk hold di saham Adro. Ya, jadi potensi dividen Adro sudah kita bahas. Jadwal RUPS juga sudah kita bahas dan laporan kuartal 1 2023-nya juga positif. Kita berharap Adro ini secara harga dan bisa naik ya guys ya, secara harga bisa naik dan secara dividen juga bisa jumbo. Oke guys, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya guys ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini hanya sebatas diskusi dan menjadi referensi teman-teman gitu guys ya. Karena keputusan jual beli saham itu tetap menjadi tanggung jawab kalian pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.